Pagi itu seharusnya sama seperti pagi-pagi lainnya di oasis senja. Aroma Arabica panggang yang hangat seharusnya bertemu dengan embusan udara dingin dari luar, menciptakan wangi khas yang selalu menyambut pelanggan setia. Denting cangkir yang beradu, suara mesin espresso yang mendesis lembut, dan obrolan renyah tentang cuaca atau berita pagi, semua itu adalah simfoni rutin yang akrab bagi Rossi. Pemilik sekaligus barista utama oasis senja itu telah menghabiskan hampir 1 dekade hidupnya di balik meja bar kayu jati, menyajikan kebahagiaan cair dalam setiap gelas. Namun, pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Rossi berdiri di depan jendela kafe, memandangi jalanan yang perlahan mulai ramai. Biasanya, pada jam segini, ia sudah sibuk menyiapkan pesanan pertama, menyapa Pak Danu, pensiunan guru yang selalu memesan americano tanpa gula, atau Ibu Lia, editor lepas yang membutuhkan latte hangat sebagai bahan bakar kreativitasnya. Tapi entah mengapa, hari ini ia merasa berat untuk memulai. Jemarinya tidak ingin meraih portafilter, matanya enggan menatap daftar pesanan. Ada desakan aneh di dalam hatinya, sebuah bisikan lembut yang mengajaknya untuk melangkah keluar, untuk menghirup udara yang berbeda. Rossi, mau mulai sekarang? Suara Dodo, asistennya yang cekatan, memecah lamunannya. Rossi menoleh, tersenyum tipis. Dodo, bisakah kau tangani pagi ini? Aku rasa aku perlu jeda sebentar. Dodo mengangkat alisnya, terkejut namun tidak mempertanyakan. Mereka sudah bekerja bersama cukup lama hingga Dodo tahu. Jika Rossi mengatakan jeda, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya atau, lebih tepatnya, memanggilnya. Tentu saja, Rossi. Jangan khawatir. Santai saja. Sebuah beban terangkat dari pundak Rossi. Ia melepas apronnya, menggantungnya rapi di pengait. Mengambil kunci dan ponsel dari laci kasir, ia mengalihkan pandangannya dari kafe yang perlahan akan hidup tanpanya untuk sementara. Langkahnya terasa ringan namun ragu saat ia keluar, melewati pintu kaca berukir nama kafenya sendiri. Udara pagi terasa renyah di kulitnya. Matahari sudah cukup tinggi untuk menghangatkan, namun belum terik. Rossi biasanya hanya melihat jalanan ini dari balik jendela mobil atau saat melangkah cepat menuju halte bus. Jalanan yang sama, dengan deretan toko yang sama, pohon-pohon rindang yang sama, dan mural yang sama di dinding jembatan penyeberangan. Tapi hari ini, ia memutuskan untuk melihatnya. Benar-benar melihatnya. Ia mulai berjalan tanpa tujuan pasti. Biasanya, rutinitasnya adalah pulang pergi dari apartemennya ke kafe, sesekali mampir ke supermarket. Kota ini adalah jalur cepat yang membawanya dari satu titik sibuk ke titik sibuk lainnya. Kini, ia berjalan lambat, mengamati. Sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di balik pohon beringin tua, dengan bangku-bangku plastik berwarna-warni yang selalu penuh oleh tukang becak dan pekerja serabutan. Rossi sering melewatinya, mencium aroma kopi robusta kental yang berbeda dari kopinya, tapi tak pernah berhenti. Hari ini, ia melihat seorang bapak tua dengan kaos lusuh tertawa terbahak-bahak mendengar cerita temannya. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Senyum mereka tulus, lepas, dan entah mengapa, menular. Ia belok ke gang kecil yang sering ia lihat, tapi tak pernah ia masuki. Gang itu ternyata penuh dengan rumah-rumah tua berarsitektur era kolonial, dengan pintu kayu berukir dan jendela tinggi yang dihiasi tanaman rambat. Mural baru menghiasi dinding-dinding usang, bukan grafiti asal-asalan, melainkan gambar-gambar artistik yang menceritakan kisah-kisah rakyat.
Anak-anak kecil bermain kelereng di sisi jalan, tawa mereka lebih nyaring dari klakson mobil. Rosie tersenyum, menyadari betapa banyak kehidupan tersembunyi di balik fasad jalan raya yang sibuk. Langkahnya membawanya ke pasar tradisional. Aroma bumbu rempah yang kuat bercampur dengan bau ikan segar, sayuran hijau, dan wangi bunga melati yang dijajakan di keranjang anyaman. Pasar ini adalah jantung kota yang berdenyut, pusat segala aktivitas dan interaksi. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu menawar dengan gigih, dan suara troller yang bergesekan dengan aspal menciptakan melodi khas yang tak pernah ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Rosie membeli sebungkus kembang melati dari seorang nenek tua yang giginya ompong namun senyumnya hangat, hanya karena ia ingin. Tidak ada alasan lain selain keindahan dan kehangatan yang dipancarkan nenek itu. Kemudian, ia menemukan sebuah taman kota kecil yang diselimuti pohon-pohon trembesi raksasa. Biasanya, ia terlalu sibuk untuk menyadari keberadaan oasis hijau ini. Di sana, sepasang kekasih duduk di bangku taman, bergandengan tangan dalam diam. Seorang seniman jalanan melukis wajah seorang anak kecil dengan cekatan. Beberapa orang berlari pagi, sementara yang lain hanya duduk diam, membaca buku atau sekadar menikmati ketenangan. Rosie duduk di sebuah bangku kosong, memejamkan mata, membiarkan angin membelai rambutnya. Ia mendengar kicauan burung, gemerisik daun, dan tawa samar dari kejauhan. Ini adalah suara kota yang berbeda, suara yang jarang ia dengar di antara desingan mesin kopi dan percakapan kafe. Ia membuka mata dan melihat sebuah bangunan tua yang tampak seperti perpustakaan umum. Rosie masuk. Aroma kertas tua dan debu menyambutnya. Rak-rak kayu tinggi menjulang, dipenuhi buku-buku dari berbagai genre dan usia. Ia menyusuri lorong-lorong, menemukan bagian fiksi, sejarah, dan bahkan puisi. Sebuah buku tipis berjudul Sajak-sajak Kota Lama menarik perhatiannya. Ia membuka halaman acak dan membaca sebuah baris. Setiap sudut jalan punya cerita, setiap retak di aspal adalah saksi bisu. Sebuah kesadaran menghantamnya. Kota ini, yang selama ini ia kira ia kenal, ternyata menyimpan begitu banyak lapis narasi yang belum ia sentuh. Waktu berlalu tanpa terasa. Rosie sadar bahwa ia telah berjalan jauh, menjelajahi tempat-tempat yang tak pernah ia niatkan. Ia menemukan toko barang antik dengan perabotan kuno yang indah, sebuah galeri seni kecil yang memajang karya seniman lokal, dan bahkan sebuah kedai es campur legendaris yang antreannya selalu mengular. Ia mencicipi es campur itu, perpaduan manisnya nangka, alpukat, dan santan dingin yang menyegarkan dahaga serta jiwanya. Berjam-jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, langit merona jingga. Rosie menemukan dirinya berdiri di sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan dua sisi kota. Dari atas sana, ia bisa melihat hamparan bangunan, menara-menara tinggi yang mencakar langit, dan rumah-rumah beratap merah yang berjejer rapi. Sungai di bawahnya mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari senja. Kota ini tidak lagi terasa seperti sekadar tempatnya bekerja dan tidur. Kota ini adalah organisme hidup, bernapas, bergerak, dengan jutaan cerita yang terjalin di setiap sudutnya. Ia melihat keindahan dalam arsitektur tua yang lapuk, mendengar melodi di antara hiruk-pikuk, dan merasakan kehangatan dalam interaksi antar manusia yang sederhana. Selama ini, Rosie telah membangun dunianya sendiri di dalam oasis senja. Sebuah dunia yang nyaman, teratur, dan penuh dengan aroma kopi yang menenangkan. Ia mencintai dunianya itu. Namun, hari ini, ia menyadari bahwa di luar sana,
Ada dunia yang lebih luas, lebih organik, dan sama indahnya, yang selama ini ia abaikan. Ia telah melewati begitu banyak hal tanpa benar-benar melihatnya. Ia telah melangkah di atas cerita-cerita yang tak pernah ia dengar. Sebuah senyum lebar terukir di bibirnya. Bukan senyum lelah atau senyum basa-basi yang sering ia berikan di kafe. Ini adalah senyum penemuan, senyum kebahagiaan yang murni. Ia merasa segar kembali, seolah jiwanya telah disiram air dingin dari dalam. Kelelahan yang membebani pagi tadi lenyap tak berbekas, tergantikan oleh energi baru, rasa ingin tahu yang membara. Saat Rosi akhirnya kembali ke oasis senja, menjelang malam, lampu-lampu di dalamnya sudah menyala, memancarkan cahaya hangat ke jalanan yang semakin gelap. Dodo melihatnya masuk, dan senyum lega terukir di wajahnya. "Bagaimana, Rosi? Sudah lebih baik?" tanyanya lembut. Rosi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum, senyum yang berbeda dari pagi tadi. Senyum yang penuh dengan cerita tak terucap, dengan kilau baru di matanya. Ia berjalan menuju mesin espresso, menyentuh permukaannya yang dingin. Tiba-tiba, wangi kopi terasa lebih kaya, suara mesin lebih merdu, dan cangkir-cangkir di rak tampak menunggu untuk diisi dengan kehangatan. Ia tahu, besok pagi, rutinitas akan kembali. Ia akan kembali menyambut pelanggan, menyajikan kopi panas, dan mengobrol ringan. Tapi sekarang, rutinitas itu tidak lagi terasa seperti sebuah beban. Itu adalah bagian dari kota ini, bagian dari melodi yang lebih besar, melodi kehidupan yang ia dengarkan hari ini. Dan mulai sekarang, Rosi berjanji pada dirinya sendiri, ia akan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkannya, dan melihat lebih dalam, setiap hari. Karena kota ini bukan hanya tempat ia mencari nafkah, tapi juga kanvas raksasa yang masih menyimpan jutaan kejutan, menunggu untuk dijelajahi.